Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan guys, and welcome to Crypto Time. Yo, dimana gua seperti biasa akan bahas technical analysis dan juga info-info mengenai cryptocurrency ataupun crypto aset. Nah, pada video kali ini adalah topik pada video kali ini, dimana ini gua udah following tadi di channel Telegram, dan kebanyakan orang ngevote ZIL, ADA, SXV, VET, dan TKO, dimana kita akan melihat perkembangannya seperti apa untuk si kelima token atau koin ini. Oke. Sebelum masuk pembahasannya, gue ada informasi penting. Gue punya informasi menarik kalau ini ada sebuah website yaitu namanya thisbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali, tinggal masuk ke thisbito.com. Oke, dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang mungkin langsung kita ke topik pembahasan. Yang pertama kita masuk ke ZIL aja ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke chart dari Zilliqa ya, atau ZIL. Kalau kita lihat sekarang nih, pergerakan hari ini dia mengalami koreksi sedikit, itu 1%. Nah, kalau kita lihat dia sempat membentuk sebuah pola di sini. Bisa dibilang ini sebuah falling wedge di sini. Sebelumnya udah sangat sering banget gua bahas, dan ya dia berhasil breakout dari falling wedge-nya, dan sekarang dia tertahan di area-area support ya. Ini gambar yang pernah gua gambarkan juga ya di area sini ya. Di area harga 0,18191 dolar ini, area support yang pernah gua gambarkan saat itu tentang Zilliqa. Udah lama banget sih video tentang Zilliqa ya, gue update. Nah, ini sekarang untuk pergerakan kedepannya seperti apa bang kira-kira nih. Dia tuh sempat membentuk sebuah rising wedge ya di sini ya, dan ini sama polanya dengan Bitcoin ya, rising wedge ya, dan dia breakdown ya. Dan sekarang dia membentuk sebuah pola baru. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kemungkinan terbesar yang akan terjadi kalau kita lihat dari pergerakan si Zilliqa ini. Lihat dari ininya ya, lihat dari volume, ini ada di bawah ini volume nih. Ini dia membentuk sebuah tiang ya, tiang yang bisa mengindikasikan dia akan membentuk sebuah pola bullish pennant. Idealnya membentuk seperti itu ya, untuk melanjutkan tren bullishnya ya. Jadi ini masih dalam sebuah konsolidasi yang wajar dan sangat sehat terlihatnya. Apabila dia masih dalam bergerak berada di sini, di area sini, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan ya? Ini ya sudah gua gambarkannya udah lama sekali ya. Ini area 0,22 ini sebagai resistannya, dan ini area supportnya itu di harga 0,18191. Jadi ini area-area yang patut kita perhatikan agar dia tidak di breakdown. Kalau dia breakdown ya target penurunannya ke area sini setidaknya ya, ke area 0,14. Tapi kalau dia bisa breakout, dia bisa membentuk sebuah all time high barunya. Sekarang kalau kita lihat ke Twitternya Zilliqa sendiri, nah ini kan baru-baru ini dia menambahkan icon bola ya. Terus di sini ada tambahan ya, dia ada project NFT ya. Intinya dia akan ada project NFT bersama ini para pemain bola. Jadi ini menjadi sentimen baru ya, sentimen yang menarik buat si Zilliqa buat dinantikan. Jadi makanya sekarang sentimen Zilliqa itu sangat bullish sekali ya. Lihat juga, lihat para top player, lihat melakukan tweet terhadap Zilliqa ya. Jadi ya secara sentimen dia Zilliqa itu masih sangat baik ya. Kalian juga bisa lihat lah detailnya seperti apa untuk Zilliqa. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya, udah banyak yang ngebahas tentang Zilliqa. Jadi untuk pergerakan kedepannya, gua prediksikan dia setidaknya dia sideways dulu. Dia membentuk pola bullish pennant ya, yang lebih meyakinkan. Oke. Kalau dia bisa breakout dari area bullish pennant ini, ya targetnya ke area setidaknya dia, kalau dia breakout di area sini, ya setidaknya yang rasionalnya dulu lah ya. Nggak usah muluk-muluk ke harga 1 dolar. Kita perkirakan ya setidaknya dia bisa ke all time high-nya ya, di area-area 0,2 atau 0,3. Area-area sini area-area yang menarik untuk kedepannya, mungkin Zilliqa bisa raih gitu guys, area-area sini lah ya. Tapi hal yang penting juga buat kita perhatikan di area-area konsolidasi ini ya, karena ini dia membentuk sebuah sideways ya. Dan apabila kalau kita lihat dari RSI ya, dia juga masih di area-area overbought ya. Mungkin buat kalian yang mau beli juga bisa tunggu di area-area kalau dia melakukan sekali lagi konsolidasi tes terhadap ini trendline ini. Nah, baru kita perhatikan buat kira-kira ngambil. Dan next sekarang kita bahas ADA ya, atau Cardano. Ini juga baru kemarin ya gua bahas, dan hari ini dia terbang dan terlihatnya sangat menarik sekali.
Wah, ini ada, keren banget sih menurut gue, ini sangat-sangat sehat ya. Seperti yang gua bahas kemarin juga lah. Pada saat dia masih di sini ya. Kemarin ya, video terakhir kalian coba tonton, dia masih berada di sini. Kalaupun kalian ngambil ya pada kemarin ya, masih cuan lah ya. Dan kalau kita lihat ini, kalian nggak usah risau ya. Ini membentukkan pola yang sangat sehat, dimana dia setiap kenaikannya bentuk base di sini, bentuk base, dan ini juga kita bisa perkirakan dia bentuk base lagi. Jadi selama dia berada dalam tren itu, ya tidak ada kemungkinan dia lanjut ke area resistance sini ya guys. Nah, perlu perhatikan dari area sini, resistance ini apabila dia tidak berhasil breakout ya, ini area support yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau dia tidak berhasil breakout dari area sini, dia kemungkinan juga turun dulu ke area sini ya guys. Ini masih sangat menarik sih buat kita hold ya. Udah lama gua nge-hold ada, dan sekarang ya gua dimin aja di Binance, gua stakingin aja udah. Karena gua masih sangat percaya terhadap ADA ini. Nah, sekarang kita lihat sentimen apa sih yang menarik dari si ADA ya. Nah, ini dia. Pada hari ini ya dia sekitar 24 jam yang lalu dia naik ya 8% ya. Lumayan banget ya. Dan apa sih yang mendasari ya? Sentimen apa? Nah, jadi ini salah satu sentimen yang mendasari sebelum kenaikannya pada hari ini. Pada hari kemarin ada berita yaitu Cardano siap mencapai tonggak penting pada tahun 2021 ini. Ini kata penciptanya ya, kata CEO-nya itu Charles Hoskinson. Nah, dia itu kan sempat di ini ya, diwawancarai oleh Forbes ya tentang perkembangannya tentang Cardano ini. Jadi bahwa Cardano ini menunjukkan bahwa platform kontraknya atau smart kontraknya ini akan mencapai tonggak besarnya tahun ini guys. Jadi ini patut buat kita nantikan. Inilah momennya buat Cardano ini akan segera tiba gitu kan, setelah sekian lamanya dia sideways panjang ya. Nah, jadi ini dia juga menyebutkan yang diatur untuk Cardano dalam beberapa bulan mendatang termasuk peluncuran testnet Alonzo yang akan membawa fungsionalitas kontrak pintar ke blockchainnya. Dia mengatakan rencananya adalah untuk menciptakan produk komersial terbaik gitu. Nah, dalam beberapa bulan ke depan kami mengaktifkan kontrak pintar atau smart kontraknya ya. Jarak terakhir dari sana kami akan mengaktifkan semua komponen tata kelola. Setelah hal-hal diaktifkan, komersialisasi platform sudah berlangsung. Hoskinson juga mengomentari upaya Cardano saat ini, termasuk proyek yang berusaha menyaingi ekosistem Ethereum. Jadi dari dulu dia bertujuan untuk menyaingi Ethereum ya. Dari dulu mempunyai cita-cita untuk menyaingi ekosistem dari Ethereum ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke TradingView ya, seperti yang udah gua bahas pada video sebelumnya ya, dia masih dalam konsolidasi yang sehat. Dan mungkin ini momen-momennya ya, mungkin saja dia pada bulan Mei ini akan breakout dari area resistennya ini ya. Kalau dia breakout seperti yang gua prediksikan, harga-harga rasionalnya di area sini ya, $2, $2 ke atas, dia sangat memungkinkan buat kita nantikan. Ini salah satu koin favorit gua ya. Dan next kita ke SXP ya, atau Swipe. Wah, ini terlihat sangat-sangat sehat. Dia juga hari ini melalui kenaikan sebesar 10%. Wah, ini gua sempet bahas SXP ya, masih kemarin-kemarin ya. Nggak lama, beberapa hari ke belakang gua masukin juga di channel Telegram, dan juga gua sempat juga bahas di channel YouTube ya. Videonya ada di sebelumnya. Dan ya udah pastilah kalau yang kalian ngambil dari saat pembahasan XSP gua udah yakin pasti nggak ada yang nyangkut lah, jelas itu nggak ada yang nyangkut. Jadi gua rekomendasikan di area sini ya, di area harga putih waktu itu di harga $3. Ini kemungkinan juga dia melakukan retest di area-area resisten ya. Ini resisten yang udah gua gambarkan yaitu di harga 4,342. Mungkin buat kalian yang belum punya, kalian juga bisa nunggu di area sini di harga 4,342 ini. Ya, kalau kita lihat nih secara ke big picture-nya ya, kita rubah ke time frame 1 hari. Ya, gua masih sangat percaya, dan ini dia membentuk pattern yang sangat bullish ya. Ini cup-nya besar di sini, dan ini mudah-mudahan menjadi handle-nya ya. Kalau dia ini berhasil menjadi handle dan breakout dari sini, ya targetnya sangat lumayan tinggi guys. Ke $9, ini rasional target dari gua. Nah, sekarang kita lihat kira-kira ada sentimen apa ya tentang SXP ya. Jadi Swipe versi 2 ini akan melakukan burn terbesarnya sepanjang sejarahnya dia. Jadi dia baru saja melakukan burn sebanyak 17% dari supply SXP ya. Lebih dari 200 juta dolar saat ini ya. Sekarang kita cek di Twitternya langsung. Jadi kalau ada yang belum tahu, SXP itu adalah sebuah card payment infrastruktur ya untuk sebuah cryptocurrency. Malah ada yang sampai menargetkan SXP $500 for sure. Burning is real. Jadi ya, setelah SXP burn ini jadi mengakibatkan
bull yang sangat menarik ya. Hampir selama 4 hari ini dia super bullish ya. Dan kalau kita lihat ke time frame 4 jam, dia sangat-sangat menarik sekali guys. Jadi di sini area-area sini area support ya. Jadi menurut gue sih SSP ini masih dalam area-area yang atau pembentukan yang sehat ya. Kalaupun dia malah breakdown dari area hijau ini ya, ini juga akan lumayan dalam juga sih turunnya, itu ke area 3,2 dolar sih guys. Tapi menurut gue sih kalau yang ini masuknya ke kategori hold yang lumayan ya, ya menengah lah. Mungkin bulanan baru kita bisa meraih target yang kita inginkan gitu guys. Sampai sekarang sih gue masih hold ya dengan SSP ini ya. Secara chart sih ya masih menarik ya untuk SSP ini ya. Lihat juga ya, pada video sebelumnya gue udah sampaikan ya, ini sempat dia membentuk sebuah falling wedge di sini dan dia breakout dengan cantik sekali ya. Jadi ya kita perhatikan mungkin area resisten selanjutnya ya area 5 dolar, dan supportnya sekarang yang sudah terbentuk dengan jelas yaitu di area sekitar 4,3 dolaran ya. Ini area-area yang menjadi support penting dari SSP ini ke depannya ya, karena kalau dia breakdown ya dia bisa konsolidasi ke area sini lagi, ke area 3,2 dolar ya. Nah kalau kita lihat pun dengan Fibonacci ya, dia sudah melewati area golden ratio ya. Jadi sekarang dia ini sangat penting sekali ya untuk dia bertahan di atas area golden ratio yaitu 4,4 dolar. Ini area-area yang sangat penting buat dia keep konsolidasi di sini. Jadi kalau dia berhasil konsolidasi di sini ya, jadi dia sekarang kan udah berhasil berada di atas golden ratio Fibonacci-nya kan. Nah, di area sini ya, di atas 4,4 dolar. Jadi ini masih sangat-sangat menarik buat kita hold. Ya, selama dia masih berada di atas 4,4 dolar. Oke. Mungkin next kita masuk ke VET, VeChain. Kita masuk ke technical analysis dari VET. Oke, ini dia VET. Yang gua gambarkan dari pandangan gua, VET ini sedang membentuk juga sebuah symmetrical triangle di sini ya. Dia sedang membentuk sebuah konsolidasi ya. Nah, area-area yang buat kita perhatikan, kalau yang belum punya nih, kalian juga bisa perhatikan karena untuk kedepannya ya, gua masih sangat bullish terhadap si VET ini ya. Gua masih sangat suka dan gua sangat tertarik dengan project dari si VET ini kedepannya. Pada hari ini dia mengalami koreksi yang lumayan ya, 4%. Kemungkinan koreksi lagi masih sangat bisa terjadi. Jadi area-area yang patut kita perhatikan yaitu di area-area harga 0,17045. Kalian bisa rupiahkan sendiri ya, gampang sekali kok. Nah, area sini juga patut kita perhatikan ya. Apabila dia breakdown dari area sini, pandangan dari gua lebih baik kalian cut loss dulu ya. Kalau dia breakdown dari area 0,17, tapi selama dia masih berada di atas ini, area 0,17, kalian patut hold dan kita tunggu. Kalau dia bisa breakout dari sini, dia naiknya bakalan sangat kenceng guys. Jadi target kenaikan dari gua untuk si VeChain ini ya, kalau dia berhasil breakout dari symmetrical ini ya, misalkan dia breakout dari sini ya, ini ada sebuah resistance di sini ya, setidaknya dia bisa ke target ya area-area sini ya guys. Ini juga sempat gua gambarkan ya, ini area target dari gua sebelumnya ya. Area-area situ sangat memungkinkan buat si VET ini. Area sini area-area target dari VeChain ini. Tapi ya mungkin harus agak sabar aja sih. Ya kita perhatikan dulu lah konsolidasi kedepannya seperti apa ya, karena ini juga pembentukannya juga kalau kita bilang sebagai symmetrical juga pembentukannya belum sangat rapi ya. Dia rapinya kalau bentuknya lebih seperti ini, dia rapi nih atau begini, dan breakoutnya bisa di sini ya. Kalau begini ya lebih sangat cocok ya. Jadi akan sangat lumayan butuh waktu, mungkin berapa minggu ke depan dia bakal terjadi konsolidasi dulu ya untuk si VeChain ini ya. Jadi buat yang belum punya bisa kalian ya, area sini juga sebenarnya boleh lah kita ambil ya, tapi kita perhatikan area-area support sini ya. Jadi kalau meneliti dari risk dan reward ya, di harga sekarang ya, risknya sekitar 8% ya, dan untuk target bullishnya ya 100% atau 2 kali lipat dari harga sekarang, itu masih sangat memungkinkan. Jadi ya masih sangat menarik untuk si VeChain ini buat kita miliki. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada ya sentimen yang menarik ya. VeChain meluncurkan $1 juta grant program untuk enterprise NFT ecosystem. Wow. Lihat juga komentarnya ya. Optimistic on this project. Bullish, let's go. Jadi banyak yang optimis sekali dengan project dari si VeChain ini ya ke depannya ya. Ini juga ada sekitar 19 jam yang lalu tentang how VeChain based HR app will mitigate COVID-19 in Cyprus. Jadi sebuah solusi dari VeChain ya akan membantu orang-orang Cyprus untuk melawan COVID ya. Nah, sekarang kita lihat dari VeChain ya akan membantu orang-orang
di Cyprus untuk melawan COVID-19. Jadi ada sebuah digital transformation consultant, yaitu Mediterranean Hospital of Cyprus, yaitu Chris Pana, mengannounce atau mengemukakan dia mengeluarkan sebuah aplikasi ya. Aplikasi yang dibangun, yang berpartner dengan Idente, sebuah company atau sebuah perusahaan yang spesialnya di farmasi ya, dan juga healthcare solution. Nah, aplikasi ini akan beroperasi sebagai electronic test yang juga bisa digunakan user untuk memvalidasi hasil lab yang mengkorporate COVID-19 itu dengan gratis. Informasi ini dikoleksi juga di guaranteed by blockchain, yaitu VeChain Tor. Jadi ya ini salah satu sentimen yang terus bermunculan ya terhadap VeChain ya. Jadi masih sangat menarik untuk VeChain ini ke depannya. Dan next kita bahas TKO ya. Ini masih sangat banyak di request ya, TKO ya, koin dalam negeri, koin dari negara kita ya. Tapi sebenarnya untuk si TKO ini sebenarnya belum banyak diperbincangkan oleh kalangan influencer luar negeri ya. Jadi menurut gua hype-nya ini masih di dalam negeri aja untuk si TKO ini guys. Jadi ya mungkin pergerakannya ya masih belum sangat luar biasa ya. Tapi ya buat kita sih yang punya pandangan dan kita tahu terhadap fundamentalnya dan project-projectnya si TKO ini dan berniat untuk investasi, menurut gue sih masih sangat menarik ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ke TKO ya. Jadi dia masih bisa dibilang dalam sebuah konsolidasi yang sideways ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam dan juga ini kita lihat dari pergerakan awal semenjak dia launch ya. Jadi dia masih dalam kondisi yang sideways guys. Entah sampai kapan ya kita tunggu aja ya. Kecuali kalau dia udah bisa breakout dari area 3,8, dia akan mengalami sebuah bullish yang lumayan ya guys. Jadi target dari gua saat itu ya di harga $5 apabila dia bisa breakout dari harga 3,8 ini guys, $3,8 ini. Nah, dia bisa ke target di area-area ya kurang lebih $5 lah ya. Nah, ini kan kita bisa gambarkan juga apabila dia berhasil ya membentuk sebuah double bottom di sini. Ya bullishnya ke area situ lah targetnya ya. Ya menurut gua kalau kalian niatnya investasi ya ini masih sangat menarik sih buat gue ya. Untuk area-area yang perlu diperhatikan ya masih sama dengan pembahasan video gue sebelumnya, yaitu di area-area sini ya. Harga $2 ini patut menjadi kita perhatikan ya. Buat area-area support yang krusial ya. Kalau dia breakdown dari area sini ya ini menandakan warning ya. Tapi kalau di area sekarang ini masih belum warning ya. Ini masih dalam sebuah konsolidasi ya guys. Kan project-project dari si TKO Crypto juga belum pada berjalan semua ya. Jadi project dari si TKO ini perlu kita nantikan dulu. Sekarang kita lihat sentimennya, kira-kira TKO ya dari hot topic itu dia belum masuk ya ke hot topic atau ke rising news gitu. Jadi ya untuk gerakan beberapa waktu ke depan ya masih terbilang dia akan sideways dulu ya. Dia butuh sentimen yang lebih luar biasa untuk menggerakkan harga dia. Dan terakhir gua pengen masuk ke coin market calendar ya. Kira-kira untuk kelima koin tadi itu event-event apa aja gitu yang bakalan keluar dari 5 koin tadi ya. Yang pertama ZIL ya. Nah, kalau kita lihat ini ZIL ya, 29 April atau hari ini dia ada partnership bersama Platon ya. Baru saja mengannounce strategic partnership bersama Platon Network ya. Yaitu the privacy preserving AI network blockchain. Ini dia tadi ya, tadi kita lihat juga ya tadi di Twitternya ya. Nah, ini untuk si Zilliqa eventnya ya, baru satu ya. Next tadi itu ada ya Cardano. Ini dia untuk Cardano ya, dia malah masuk ke salah satu trending ini ya, trending topik dari sebuah coin kalender ya. Dia ada Cardano Afrika Spesial. Terus ada pada Mei ya, ada Alonzo testnet. Jadi ini ya testnet dari blockchainnya Cardano ini. Ini sangat-sangat patut gua nantikan. Gua sangat-sangat menantikan sekali untuk testnetnya dari si Cardano ini ya, dengan Alonzo testnet ya. Dan juga pada 31 Mei dia akan merilis AdaPay ya. Jadi pembayaran menggunakan Cardano ya. Menarik ya, ada 3 event yang menarik buat kita nanti ya pada Mei ke depan ya. Jadi menurut gua sih Cardano serok dari sekarang nih guys. Ini sangat menarik sekali. Dan tadi itu SXP ya. Dan untuk SXP juga
lebih banyak ya, lebih banyak event yang akan keluar dari SXP ya. Desember ini 2021 ada Swipe Financial, terus April ini besok 30 April ini dia akan mengeluarkan versi kedua dari wallet aplikasinya ya. Terus nanti Juni ada DeFi Integration, terus Juni juga ini ada Burn Stealth Release, akan melakukan burn lagi ya. Terus pada 29 April dia SXP akan listing di CoinSuper. Jadi nanti 29 April dia akan listing di CoinSuper. Dan yang terakhir kita cek TKO ya. Dan untuk TKO dia belum ada ya. Event yang udah terdaftar di CoinMarketCo ya. Jadi nggak ada sentimen ya. Bisa ngegerakin TKO ini lebih ngepump gitu. Jadi ya makanya ya, sentimen juga di pasar dia masih sideways gitu ya. Jadi mungkin ya segitu dulu kali ya tentang event-event dari 5 koin ini. Oke. Jadi segitu dulu kali ya pandangan gua dari kelima koin pilihan hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Juga kalau yang udah cuan ya, jangan lupa kalian sedekah, oke? Sepertinya sih kalian cuan semua ya. Yang kalian yang ngikutin channel gua, channel Telegram ataupun YouTube, kalian kayaknya cuan semua sih ya. Udah jelas sih kayaknya. Lagi kalau kalian perhatikan sekali teknikalnya juga. Di samping fundamentalnya juga sangat penting juga sih buat kalian tahu ya sebelum kalian mengambil posisi ya. Oke, seperti itulah video kali ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Nah, jangan lupa kalian like, bantu share ya, dan juga subscribe bagi yang belum, dan juga nyalakan notifikasinya, lonceng notifikasinya. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, guys, bro, and peace.